Assalamualaikum dan halo semuanya. Selamat datang di Potsis Podcast OSIS. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi mungkin agak bikin merinding juga ya, Mir. Iya, benar Nisa. Karena hari ini kita kedatangan narasumber spesial, Pak Rudi yang sudah lama menjadi satpam di sekolah kita dan sering menjalankan tawaran malam. Dan kita bakal dengar cerita pengalaman beliau selama di sekolah yang katanya nggak biasa aja nih. Oke, baik. Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore, kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah kelihatannya sehat terus ya, Pak. Amin, sehat selalu. Masih kuat jaga sampai malam? Insya Allah siap. Alhamdulillah, keren banget Pak. Kita sih kalau disuruh sampai malam bisa 2 kali Pak. Iya, apalagi kalau udah sepi banget. Suasananya beda banget ya, Pak. Iya, betul. Ini ngomong-ngomong Bapak sudah berapa lama ya bekerja di sekolah? Saya bekerja di sini kurang lebih 5 tahun. Wah, berarti Bapak udah lama banget ya ngerasain suasana sekolah, Iya. apalagi pas malam hari ya, Pak. Betul. Itu kalau jaga malam biasanya sampai jam berapa ya Pak? Biasanya kalau jaga malam ya sampai pagi. Cuman kita kan di rolling gitu, giliran. Yang piket itu kan ada 2 orang, gantian. Kalau boleh tahu, kejadian paling serem yang pernah Bapak alami itu apa sih, Pak? Untuk sementara yang saya alamin biasanya hawa malam itu kan merinding, takutan. Seakan-akan ada yang mengawasi kita gitu. Iya. Itu waktu itu Bapak kira-kira lagi sendirian atau lagi ada orang lainnya Pak? Yang piket kan dua orang ya. Saya sama Mang Jamal, pasangannya, nggak pernah gonta-ganti. Jadi keliling itu berdua, dari depan sampai muter ke belakang. Semua kelilingin. Terus reaksi Bapak gimana? Ada perasaan takut atau biasa aja? Jadi hawanya itu kayak mencekam gitu. Kalau kita jalan seakan-akan di belakang itu ada yang ngikutin. Kalau yang dari sekolah tingkat itu kayak yang di atas pada ngawasin kita. Ya mungkin itu hanya perasaan sesaat ataupun itu juga nggak tahu. Tapi menurut Bapak, ada nggak sih tempat di Semandua Kabupaten Tangerang ini yang angker gitu menurut Bapak? Kalau menurut saya yang namanya tempat nggak ada penghuninya malam. Apalagi ini kan luas, bangunannya luas. Otomatis saya yakin ada. Pasti ada. Karena saya pernah ngalamin waktu pertama kali saya kerja di sini. Jadi kayak ada yang nempel ke saya sampai saya sakit. Boleh diceritain nggak sih Pak pengalaman Bapak horor tersebut? Oke, jadi saya cerita dari awal. Pertama kali saya masuk ke sini itu habis COVID 2020. Pertama kerja saya itu kan hari Rabu. Masuk ke sini hari Rabu, hari berikutnya hari Kamis menjelang malam Jumat. Kira-kira sebelum duhur itu kan saya keliling. Tiap hari tugasnya keliling ke belakang. Jadi di belakang itu perasaan kepala berat sampai pegel di sini, pegel kiri kanan bahu itu, rasa pundak itu pegel. Sampai-sampai saya ngerasa nggak karuan gitu, badan panas dingin semua, ada kayak masuk angin. Pokoknya nggak karuan dah. Begitu. Kata orang yang tahu, yang biasa, yang pernah melihat sesuatu di badan seseorang itu ada begituan, katanya ada yang nempel dari belakang ikutin. Ya mungkin kata bahasa orang tua mah perkenalan. Jadi ini orang kan baru di sini jadi perkenalan. Iya. Juga ya Pak. Iya. Tapi Bapak pernah nggak secara langsung kayak nemuin sosoknya gitu Pak? Kalau secara pribadi saya sendiri terus terang belum pernah nemu gitu ya. Belum pernah nemu. Ya cuman hawa-hawa merinding sekujur badan itu setiap saya ke ruangan GSD ataupun ke ruangan OSIS, keliling ke musola, semua ke belakang. Hawa merinding itu nggak pernah hilang. Iya, ada terus. aja Iya, yang selalu yang menghantui gitu. Iya. Selalu menghantui perasaan. Biasanya kan kalau kita nggak ke belakang, selalu di depan pos biasa aja. Nggak ada rasa merinding, nggak ada rasa takut. Tapi kalau kita udah keliling ke samping, ke belakang itu, hawanya pokoknya beda banget. Beda banget. Perasaan Bapak gelisah gitu. Iya, karena perasaan apa ya?
kalau itu mencekam, Iya, was-was. was-was ada. Kayaknya kalau kita jalan itu ada yang mengikuti dari belakang. Iya, pada ada yang mengikuti, kayak ada yang memperhatikan, begitu. Kira-kira ada kejadian aneh lagi Bapak selain yang Bapak ceritakan tadi? Kalau versi saya kan cuma begitu doang ya. Kalau yang teman-teman yang lain pernah ada bahkan menemukan, bertemu gitu. Contoh kayak Mang Munir kan sebagai pesuruh di sini, dia ketemu sama makhluk yang melihat. Jadi bentuknya kalau bisa disebutin sosoknya itu anak kecil dua. Iya, anak kecil dua. Posisinya kalau saya ituin adanya di WC kelas 11. Oh, yang bagian perempuan. Iya, yang WC perempuan itu. Kelas 11, Iya. sebelah kelas 11. Iya, yang deket tangga kan dia masuknya ke WC situ. Itu cerita Mang Munir langsung. Kejadiannya sore sebelum Kan- maghrib. Kenapa? Ya, itu versinya Mang Munir kan dia cerita ke saya, curhat. Pak Rudi kalau piket suka nemu ini nggak? Kalau saya mah nggak pernah Mang Munir. Kalau saya mah ketemu katanya. Bahkan saya samperin, saya kejar itu sosok itu. Bahkan saya temengin duit kata dia, karena anak kecil dia temengin duit, langsungin duit tuh si sosok itu. Tapi dianya nggak mau, malah ngejauh. Wow. Iya. Yang ngituin Ya, yang si anak kecil dua itu. Jadi anak kecil, kayak anak kecil biasa, cuman normal-normal aja. normal, cuman tatapannya itu kayak Kosong. bola merah, merah dua-duanya, bola matanya merah. Nah itu versi cerita dari Mang Munir. Bahkan ada yang pekerja di sini ataupun tukang yang biasa kerja di ngerjain apa aja yang di lingkungan sekolah, namanya kan Mang Ajat sama Mang Epul, maksud Mang Stompul. Dia pernah ngalamin sendiri. Bahkan saya juga ada. Pas waktu saya piket. Apa tuh Pak? Boleh Jadi diceritain? dia itu kan ngerjain musola tuh lagi ngaduk. Posisinya habis maghrib. Saya posisi ada di ruangan guru nih di sini. Dia di pojokan sono. Jadi dia pas lagi ngaduk, kan posisi ember itu kan ada tuh biasa deket yang tukang ngaduk itu, ember dijejer, ember kosong. Ternyata ember itu gerak sendiri. Padahal nggak ada angin. Padahal nggak ada angin, nggak ada orang, cuma dia sendiri. Bergerak sendiri. Iya, bergerak sendiri. Iya. Kayaknya dia pengen ngebantuin kali, pengen ngebantuin adukan, bawain adukan, Pengen gitu. ngebantuin. Iya. Sampai dia lari nyamperin ke saya ke sini. Kata saya tanya, Mang Pul ada apa? Itu katanya ada yang ngusulin ke saya. Apaan? Itu ember karena pada jalan sendiri, makanya saya langsung ngabrit kata dia lari. Iya Takut begitu. juga ya Pak ya. Takut tadi. Tapi nggak kelihatan. Wujudnya nggak kelihatan, tapi buktinya si ember itu jalan. Gitu. Tuh. Nah terus ada lagi, ini mah baru-baru nih, baru terakhir kemarin 2 minggu yang lalu mah ada. Di musola itu kan tuh lagi pasang itu tuh pagar yang stainless, Oh, iya. yang di atas, lantai atas. Iya. Itu kan ada pegawainya 5 orang. Kejadiannya masih sore jam 8. Dia kan ke depan nyari makan. Kata saya tanya, Pak dari mana? Saya mau beli nasi cuma nggak ada. Dia masuk lagi, saya di depan lobi di situ. Dia masuk ke sini. Kata dia bilang, saya samperin lagi ke sini. Katanya, Pak itu ada anak kecil lari ke WC sini, gitu. Anak kecil 2. Kata saya, dia awalnya dari mana? Itu katanya dari lapangan basket ini nih. Melaju jalan ke sini, langsung ke dalam toilet BK sini. Jadi sekarang Gitu. toilet cowok. Iya. Apakah dua sosok yang sama? Ya kemungkinan sama bisa seperti jadi. sebelumnya? Bisa jadi begitu karena dia kan orang baru nih. Baru istilahnya tamu di sini, dia Iya. nggak tahu seluk-beluk di sini. Jadi dia memunculkan diri gitu. Mengasih tahu bahwa sosok begituan bener ada di Iya, sini. bahwa gitu. mereka ada. Iya, berinteraksi sama mereka. Gitu. Gitu. Bapak, tapi saya pernah dengar-dengar nih Iya. Pak, katanya di sini tuh ada sosok yang cuma ada Bro. kepalanya doang. Iya, saya sering dengar beberapa Iya. cerita dari orang-orang, katanya di sini sempat ada sosok yang cuma berkepala aja, tidak bertubuh. Kalau sosok begitu, saya nggak dengar juga ya. Cuman saksi itu menyatakan
pekerja di sini, jadi mantan apa enggak, orang yang sudah bekerja di sini purna, namanya Mang Budin. Nah, Mang Budin kan, Mang Budin kerja di sini, setelah resign berhenti, saya masuk. Nah, kan sering cerita tuh kalau dia main ke sini. Iya. Pak Rudi, gimana kalau piket di sini? Suka nemu yang macam-macam enggak? Nemu yang aneh-aneh enggak? Selama di sini Mang Budin saya belum pernah. Tuh, Pak Rudi katanya saya mah. Pas lagi saya piket malam, saya suka kan bawa ketepel katanya, ketepel tuh yang buat ituin Iya. burung, ketepel, ketapel kan. Nah, pas begitu ada burung hantu kata dia, saya ketepel di belakang sana deket bendera deket Di lapangan panggung, upacara. depan panggung. Saya ketepel kena jatuh tuh burung. Jatuh. Jatuh pas di lapangan deket upacara tuh. Iya. Saya tubruk kata dia. Tubruk sekali loncat. Kedua kali loncat lagi. Ketiga kali kena kakinya tuh si burung. Kenapa pas dipegang kata dia berubah jadi kaki orang? Pas dia ngelihat ke atas ya begitu. Insya Allah kata dia tinggi besar. Mukanya ting-mating kata dia berdarah semua. Aduh, bilang Itu dia itu yang cerita begitu. Bener kata Mas, pakai sumpah-sumpahan segala ke saya. Demi Allah kata dia. Berarti Iya. benar itu ya kalau demi Allah gitu. Iya kata saya. Ya kan saya kan nggak mungkin orang tua berbohong gitu kan. Nggak mungkin nakut-nakutin begitu kan. Dia bilangnya begitu. Barusan tadi ketemu di depan ngobrol begitu lagi. Barusan saya ketemu sama dia Mang Budin. Pak Rudi gimana? Piket malam ini? Ya insya Allah Pak, saya mah selama ini belum pernah nemuin. Ya langsung cerita begitu lagi. Ngomongin yang dulu itu. Burung itu dikecapel sama dia jatuh. Tuh. Ya sebenarnya kalau yang cerita begitu Pak Arif, kalau tiket malam juga sama begitu. Maksudnya khawatir takut segala macam itu nggak bisa dipungkiri. Pasti ada. Ada. Gelisah, was-was. Iya. Nah terus kalau yang ngacing, Iya, dia mah pernah nemu langsung pocong. Nih di sini nih tuh di pojok yang pohon dulu anggur. Oh iya. Dari ruangan guru ke situ tuh, yang sekarang depannya perpus. Dia nemu di situ. Dia kan orangnya kalau malam maaf ini mas. Ternyata ngelihat dia di situ ada pocong itu. Ditampakin langsung. Oh, mungkin Dia lari. mungkin dia nggak Hibrid senang dia. kali ya. Tuh. Cuman yang saya alamin sendiri gini. Saya kan habis sholat maghrib kalau piket begini nih kan makan di depan posko yang depan ada yang bendera pakai bangku segala makan di situ pas habis maghrib. Jadi ceritanya nggak ada hujan nggak ada angin kan pintu ini kan pintu keras nggak bisa didorong sama sekali. Iya. Kaca nih lobi dia sampai bunyi gabruk. Nggak ada hujan. Nggak ada hujan nggak ada angin. Tapi gabruk. Tapi bunyi gabruk. Jamaah juga ngedengar. Baru di siapa itu? Ada orang masuk nggak? Kok bunyi? Langsung periksa, saya cek. Padahal itu lagi makan ditinggalin. Saya ngeliat nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Kucing juga nggak bakalan bisa kan itu keras. Iya, betul. Didorongnya juga keras. Tapi itu bunyinya minta ampun. Gabruk. Keras banget suaranya. Tapi Bapak saat itu merasanya itu hal mistis atau Ya, saya pikir saya secara logika gitu ya. Iya. Saya kan lagi makan nih. Kemungkinan dia ada, dia ngelihat ke kita nggak bisa ngelihat dia. Kok saya nggak ditawarin makan segala macam iya, gitu. betul. Nah, feeling saya ke situ. Nah, jadi setelah kejadian itu, setiap saya makan di situ, saya selalu tawarin. Wahai orang-orang yang ada di sini, kata saya, yang nggak kelihatan, ayo makan. Saya tawarin gitu. Alhamdulillah sekarang sampai ini nggak pernah ada itu lagi di depan itu. Tadinya kan nggak pernah nawarin saya, makan aja. Ya, mungkin dia kesel kali ya, karena makanannya enak tuh gimana dia kepengen kali. Gitu. Tapi Bapak dari penjelasan Bapak Ya. tadi nih kejadian-kejadian tadi menurut Bapak itu memang hal mistis atau memang ada penjelasan lain? Ya, jadi sebenarnya kalau menurut agama saya gitu ya, agama di Islam sendiri, kita harus percaya dengan adanya alam gaib, ya kan? Semua yang makhluk begitu, ya namanya setan segala macam itu, saya meyakini ada. Cuman kita kan tergantung ke diri kita masing-masing. Kalau kita
percaya bahwa kita nggak mengganggu dia, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Yang penting kita kalau masuk ke suatu tempat yang sekira-kiranya angker ataupun kurang nyaman, ya kita harus baca bismillah ataupun permisi begitu. Biasakan. Dia juga kan karena dia dia bisa melihat kita nggak melihat dia, kita jalan ternyata dia ada di depan kita, ketendang ataupun ke apa, dia kan marah. Makanya sering kejadian si anak itu orang itu kerasukan ataupun bahasanya kesurupan ya. Nah ya mungkin dari situ dianya marah, makanya dia masuk ke pikiran si anak itu. Sering kejadian kalau pernah waktu itu acara pramuka nih. Iya. Kan pramuka kan biasanya api unggun tuh malam. Nginep Semua di lampu sekolah. ya nginep di sekolah. Semua lampu kan digelapin. Gelap semua. Yang ada hanya bakar api unggun. Nah, setelah acara bakar api unggun itu tiba-tiba si anak itu ngerasa pusing segala macem. Tiba-tiba gitu awalnya sehat tapi dia pusing, merasa pusing, enak. Akhirnya kan dibawa ke ruangan UKS gitu. Bukan satu orang dua orang, langsung banyak kan 3 sampai 5. Massal jadi. Iya, massal. Ternyata sampai di dalam situ teriak-teriak, nangis. Itu. Ya itu mah banyak sih yang nyaksiin juga, ada Pak Faisal, Pak Arif Soleh juga ngeliat, Pak Daeng, ramai itu banyak. Kesurupan. Kesurupan. Iya, kesurupan. Ya mungkin dia merasa, ya tadi saya bilang tadi, makhluk itu ada karena merasa terusik ataupun terganggu. Iya. Jadi maka dia ngasih tahu ataupun berontak. Bahwa dia ada di sini. Nah, iya begitu. Iya. Kira dari Bapak ada pesan dari buat kita sebagai anak OSIS atau anak-anak Iya. yang suka pulang sore atau Jadi saya hanya berpesan buat anak-anak siswa SMA 2 ini, tolong kalau seandainya waktunya sudah mau mendekati maghrib, usahakan sudahan dulu, berhenti dulu. Karena di dalam agama itu yang kayak begituan biasanya keluarnya mau menjelang maghrib. Iya, si makhluk halus itu keluarnya mau menjelang maghrib. Kalau kata orang dulu kan ada pepatah, waktunya maghrib itu kita harus di dalam rumah. Iya, nggak boleh berkeliaran di luaran. Jadi merinding juga ya Pak, soalnya ini lagi Lagian malam Jumat lagi nih ya. Iya, malam Waduh, Jumat lagi. mohon Tempat yang maafin ya. langsung diceritain di tempat kejadiannya langsung malam Jumat maghrib. mungkin sekian ya. Ya, Terima kasih banyak Bang Rudi. sama-sama. Banyak pengalamannya hari ini. Dan buat kalian yang dengerin, semoga nggak kebayang-bayang pas lagi sendirian ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Terima kasih semuanya.